Oke coy, jumpa lagi dengan bagian magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, saya ucapin terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support bagian magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya juga saya harap yang lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi di video kali ini ya saya masih di warung saya di toko. Jadi ya kopinya itu di bawah. Ya sebenarnya sampai lantai 2 sih, cuma lantai 2 kalau siang itu kan kosong ya. Jarang yang nongkrong siang di atas. Uh, Oke, jadi di video kali ini tuh kita bakal bahas kenapa sih kita bisa akses banyak aplikasi hanya dengan satu kali login Gmail misalnya gitu kan. Ya intinya ya gitu ya, ternyata satu login aja tuh bisa buka semua pintu aplikasi gitu. Nah di sini kita bakal bongkar gimana caranya supaya teman-teman ngerti alurnya single sign on itu seperti apa. Ini terkait dengan kemampuan untuk sistem desainnya teman-teman tentunya. Jadi biar gak baik cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, yang pertama ya tentunya apa sih itu SSO atau single sign on gitu kan. Ya simpelnya sih SSO atau single sign on itu ya sebuah mekanisme autentikasi tunggal gitu kan yang memungkinkan pengguna itu untuk login di aplikasi apa aja gitu kan dengan satu kali aja gitu loh. Dan setelah itu dia bisa mengakses ya tadi berbagai aplikasi tanpa perlu login ulang di masing-masing aplikasinya itu seperti itu. Jadi analogi simpelnya itu kayak bayangin kita tuh masuk ke sebuah gedung perkantoran besar ya. Misalnya di Jakarta nih biasanya banyak kayak gini. Jadi kayak di lantai satu tuh kita nunjukin kartu identitas kita gitu kan ke resepsionisnya gitu kan. Setelah diperiksa terus valid, nah kita dikasih kartu akses nih gitu kan. Nah dengan kartu akses itu kita bisa masuk ke semua ruangan di lantai-lantai berikutnya, bahkan di gedung yang punya apa yang gedungnya nyambung gitu. Kayak misalnya dulu saya masuk di Pakuan Tower gitu. Nah di Pakuan Tower tuh saya bisa masuk ke Mall Casablanca, nah gitu-gitu lewat situ gitu kan ya. Intinya dengan kartu akses itu tadi kita bisa masuk ke semua ruangan, kita masuk ke lantai-lantai berikutnya itu kan tanpa harus nunjukin identitas lagi. Nah, itulah konsep SSO atau single sign on itu tadi ya. Kenapa sih Bang kok perlu SSO gitu kan? Ya karena gini ya, kalau tanpa SSO setiap aplikasi itu butuh login terpisah gitu kan. Kita harus mengingat banyak username sama password gitu kan. Dan kita sebagai user itu ya bakal merasa ini nggak efisien dan merepotkan gitu. Apalagi buat aplikasi-aplikasi yang udah mature dan di perusahaan-perusahaan yang udah mature gitu kan. Intinya dengan SSO sekali login ya akses ke semua sistem terus ya nyaman, aman dan ya terpusat. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya udah punya gambar ya, punya gambar alurnya. Jadi teman-teman bisa ikutin gitu kan. Jadi langkah demi langkahnya seperti apa. Ya pertama tentunya kita bakal bahas dari langkah pertama dulu gitu kan. Langkah pertama ya berarti pengguna masuk ke SSO login page-nya gitu kan. Nah, di situ kan simpelnya berarti user itu ngebuka salah satu aplikasi. Misalnya ini aplikasi yang kita bikin nih sebagai pengembang gitu kan. Aplikasi yang kita lagi bikin di perusahaan tempat kita kerja gitu kan. Jadi user buka salah satu aplikasi, karena belum login, berarti kan user bakal dialahin ke SSO login page-nya seperti itu. Nah di sana nanti user masukin username sama password gitu kan. Ya ya bayangin lah kita mau buka aplikasi tadi yang kita kembangin tuh kan karena belum login, berarti kan kita bakal diarahin ke halaman login yang buat SSO-nya tadi yang bakal digunain sama aplikasi kita ya misalnya kasusnya kita pakai SSO Gmail gitu ya. Berarti kan kita bakal diarahin ke Gmail-nya dulu nih buat login ini seperti itu. Nah selanjutnya berikan langkah kedua sama ketiga nih jadi satu. Intinya dari SSO server itu bakal memvalidasi sama bikin session global ya seperti itu. Jadi dalam langkah 2 dan ketiga ini kredensial yang kita masukin itu dikirim ke server autentikasi pusatnya. Jadi SSO out servernya gitu kan. Dan server ini bakal memeriksa gitu apakah username dan passwordnya cocok ya selayaknya autentikasi lah misalnya ada pakai OTP ya OTP-nya benar apa enggak ya selayaknya autentikasi pada umumnya lah ya seperti itu ya. Dan kalau semua itu valid ya berarti kan nanti server tadi bakal ngebuat global session atas ya akun kita tadi gitu kan. Nah,
Dan membuat selanjutnya itu selain ngebikin global session tadi ya berarti dia bakal bikin SSO token gitu. Jadi kayak ya tadi kayak kartu akses universal tadi yang saya ceritain di awal gitu kan, yang intinya itu bisa dipakai buat masuk ke aplikasi lain atau kasusnya aplikasi yang lagi kita kembangin seperti itu. Jadi catatannya adalah uh, ya SSO token ini biasanya dalam bentuk JWT ya, terus dalam bentuk session ID juga gitu kan yang transkripsi, yang intinya dia bakal nyimpen informasi gitu kayak misalnya siapa kita, terus token ini aktif sampai kapan, terus aplikasi apa aja yang udah kita akses seperti itu. Jadi kalau login kita berhasil ya berarti kan SSO server ini langsung bikin sesi login global buat kita gitu kan. Nah, bayangin kita dikasih ya tadi semacam kartu akses universal tadi ya kita bisa pakai buat ke semua ruangan lain tanpa kita harus menunjukkan identitas lagi. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya di langkah 4 sampai 7 itu adalah token diverifikasi oleh aplikasi pertama atau aplikasi yang kita kembangin. Jadi kan sekarang tuh gini, aplikasi yang kita kembangin, jadi aplikasi yang pertama dibuka tadi, itu kan bakal nerima token dari SSO. Nah, di sini aplikasinya itu nggak langsung percaya, dia kirim token itu balik ke SSO server buat verifikasi ulang dulu. Jadi tokennya valid apa enggak, tokennya expired apa belum, ini seperti itu ya. Kalau semuanya oke, baru nih aplikasi pertama tadi yang dibuka itu didaftarin ke sesi user di SSO. Lalu servernya ngebales kalau tokennya itu valid, dia seperti itu. Jadi setelah itu aplikasi pertama yang kita buka tadi atau aplikasi yang lagi kita kembangin itu yang pakai SSO ini itu ngebuka akses ke data yang sebelumnya itu terkunci gitu loh. Jadi contoh data yang sekarang jadi bisa diakses dari proses SSO tadi ya misalnya kayak kalau ini kasusnya di Gmail ya. Kayak misalnya tampilan inbox gitu kan itu bisa diakses ya tergantung kita anunya ya kita konfigurasinya ya. Kayak misalnya subjek isinya terus file lampiran gitu kan terus profil penggunanya jelas jadi kayak nama foto alamat email gitu kan bahkan ya kita bisa pakai fitur untuk kalendernya gitu jadi jadwal meeting dari Google Calendar itu ada intinya seperti itu ya ya intinya sih ya tadi seperti saya bilang ya token kita tuh nggak langsung dipercaya jadi aplikasi pertama yang dibuka tadi itu misalnya aplikasi apalah terserah gitu kan itu bakal validasi dulu ke server SSO terus kalau tokennya valid baru dia aksesnya dibuka terus nanti data-data yang tadinya terkunci di akun yang SSO-nya tadi ya misalnya kita pakai Gmail gitu kan pakai Google Account itu baru nanti bisa dibaca aja kayak profil dan lain-lain yang udah saya sebutkan tadi itu seperti itu. Nah selanjutnya di langkah yang ke-8 ya berarti kan user akses di aplikasi yang lain gitu kan. Jadi dia setelah selesai pakai aplikasi pertama, user misalnya pengen akses aplikasi yang lain. Misalnya sekarang user buka ya aplikasi misalnya kita kembangin tuh aplikasi chat internal misal gitu ataupun dashboard HRD misal gitu. Nah, jadi kan tadi usernya nggak perlu login ulang gitu karena session globalnya itu udah aktif di browser ataupun di ya device yang sama gitu kan. Jadi aplikasi kedua tuh bakal manfaatin session itu gitu loh. Jadi contohnya tuh misalnya setelah kita udah cek-cek yang di aplikasi pertama gitu kan, sekarang kita buka aplikasi lain ya, misalnya tadi ya dashboard yang tadi saya sebutin gitu kan, ya kita nggak disuruh login ulang gitu loh. Kenapa bisa? Ya karena tadi informasinya sessionnya itu udah dibikin secara global seperti itu. Nah di langkah 9 sampai 10, misalnya aplikasi yang kedua itu kirim permintaan autentikasi. Jadi aplikasi kedua ini dia ngecek nih user belum login lokal gitu kan. Nah di sini berarti dia bakal ngarahin requestnya tuh ke SSO server gitu kan. Tapi karena SSO tahu kita udah login sebelumnya, maka dia langsung ngasih token baru tanpa minta username sama password. Ya, seperti itu ya. Jadi kayak kita udah masuk ke gedung kantor, sekarang kita pindah ke ruang lain. Nah, satpam di bagian yang lain itu tadi itu cuma ngecek, oh udah punya kartu akses atau belum gitu kan. Ya karena udah punya, ya udah langsung boleh masuk, ya seperti itu. Jadi ya misalnya kalau tadi kita ada banyak aplikasi gitu kan. Jadi aplikasi yang pertama yang lagi kita kembangin, terus ada aplikasi yang kita kembangin yang kedua gitu kan dengan session yang sama gitu kan. Nah, jadi aplikasi yang kedua ini tahu kita belum login lokal, tapi dia juga tahu kita udah punya login global gitu via SSO. Jadi dia tinggal ke SSO-nya aja, ini orang udah punya sesi atau belum sih gitu kan. Kalau dijawab udah dong gitu ya, udah tokennya pun langsung dikasih. Ini seperti itu ya. Nah, di langkah yang 11 sampai 14, intinya kan aplikasi yang udah dibikin tuh melakukan validasi token gitu kan.
Jadi aplikasinya itu kan dia dapat token sama dia memverifikasi ke SSO server. Kalau valid ya berarti kan tadi aplikasi yang kedua didaftarin juga nih ke sesi usernya gitu kan. Terus dia balikin status valid. Ya, akhirnya aplikasi yang kedua ini ngizinin buat kita akses konten-kontennya seperti itu ya. Jadi kalau kita summary alurnya, satu tadi user masukin kredensial, 2, 3 itu token sama sessionnya dibuat, 4 sampai 7 itu token diverifikasi, terus akses ke aplikasi pertama gitu kan. Terus yang ke-8 user navigasi ke aplikasi kedua minta autentikasi, terus uh, yang apa namanya 11 sampai 14, oh ya yang aplikasi kedua minta autentikasi itu 9 sampai 10 ya. Nah, yang di langkah 11 sampai 14 token diverifikasi terus akses ke aplikasi yang kedua. Intinya gitu ya summary-nya. Apa sih Bang keuntungan pakai SSO gitu kan? Ya keuntungannya simple sih. Jadi yang pertama kan tentunya user experience-nya bakal lebih baik. Jadi sekali login akses ke semua sistem gitu kan. Terus yang jelas adalah keamanannya jadi terpusat seperti itu. Jadi semua autentikasi dikontrol di satu titik aja gitu. Yang tentunya dari situ keuntungannya lagi berarti bakal mudah dikelola oleh admin. Karena kalau satu akun dinonaktifkan ya otomatis semua bakal terlopot gitu dari semua aplikasi yang misalnya kita kembangin dan kita pakaiin SSO ya Gmail misalnya seperti itu. Dan buat scalabilitas tentunya ya bakal lebih cocok untuk ekosistem aplikasi yang gede, misalnya kayak aplikasi internal di perusahaan gitu kan, aplikasi di kampus ataupun startup-startup dengan banyak tools internal gitu. Nah, itu bakal lebih cocok lah buat scalabilitasnya gitu kan. Dia seperti itu. Jadi ya gitu ya teman-teman ya. Itulah gimana caranya SSO bekerja. Jadi dengan satu kali login, user bisa langsung akses semua aplikasi yang terhubung ke SSO server. Ini bakal sangat berguna dalam sistem yang gede, baik itu sistem internal perusahaan, sistem internal kampus gitu kan, ataupun produk digital serta ya aplikasi-aplikasi yang lagi kita kembangin misalnya gitu. Dan pastinya ini bakal menghemat waktu dan meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Intinya seperti itu. Jadi kira-kira gitu aja dari saya ya. Mudah-mudahan ini insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama dalam pemahamannya sistem desain terkait single sign on. Ya, seperti itu. Jadi ya support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share supaya Backend Magang tuh semakin semangat ya buat bikin konten-konten seperti ini. Dan ya tentunya share ya, karena siapa tahu ada teman-teman kita yang lagi belajar menghadapi kendala tertentu yang mungkin insya Allah bisa terbantu dari video-video yang saya bikin. Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya. Sekian. Terima kasih. Salam Backend Magang.